Agama kepercayaan lokal yang ada di Nusantara itu bukan propaganda penjajah ya. Memang sebelum penjajah datang ke Indonesia aja, itu kepercayaan-kepercayaan itu sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu-rahayu untuk kita semua. Dan kali ini dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang agama kepercayaan lokal yang ada di Nusantara ya. Jadi di tahun 65 itu masyarakat Nusantara itu masih banyak penganut kepercayaan lokal seperti itu. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang mengatakan kepercayaan lokal itu adanya dibuat oleh propaganda oleh para penjajah, dan saya bantah ya. Jadi saya bantah karena sebelum para penjajah itu datang ke Nusantara, sejak zaman di era kerajaan dulu itu kepercayaan-kepercayaan lokal yang ada di Nusantara itu sudah ada. Di Jawa juga ada, di pulau lain juga ada, juga penyebutannya berbeda-beda seperti itu. Itu bukan propaganda orang para penjajah. Memang sejak zaman di era kerajaan-kerajaan dulu, orang Jawa dan juga orang di pulau-pulau lain itu sudah punya kepercayaan sebelum agama-agama masuk ke Indonesia ya, seperti itu. Tahun 65, di tahun 65 itu para penduduk Indonesia itu masih banyak sekali penganut kepercayaan khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jadi saya mengambil cerita ini dari berbagai sumber ya, seperti itu. Jadi itu bukan propaganda asing yang jelas ya. Memang dari dulu orang-orang lokal yang ada di Nusantara itu sudah punya kepercayaan sendiri-sendiri. Tiap wilayah juga berbeda-beda cara. Nah, di tahun 65 itu terjadi tragedi gerakan 30 September itu membuat orang-orang yang punya kepercayaan itu carut marut atau ketakutan seperti itu. Dan di tahun 65 itu sudah ada agama-agama Islam, Kristen dan lain-lain, Hindu dan Buddha seperti itu sudah ada, dan yang punya kepercayaan lokal itu pada ketakutan dan menulis di dalam kolom KTP pada waktu itu, menulis ke agama ketakutan karena ada tragedi tersebut. Karena orang yang tidak beragama itu dianggap orang abangan lah. Abangan itu adalah bisa disebut kalau sekarang itu orang-orang kejawen ya, istilahnya seperti itu. Itu yang terjadi fakta di tahun 65. Di setiap kampung-kampung yang khususnya yang ada di Pulau Jawa pasti mengalaminya seperti itu ya. Jadi orang-orang yang dianggap abangan itu sudah dianggap pro dengan PKI. Setelah berpindah tangan ke Presiden Soeharto itu sudah mulai ditata ya. Jadi para penganut kepercayaan itu walaupun tidak terdaftar atau waktu itu tidak diakui negara, dikasih kebebasan. Dalam kepercayaan itu Tuhannya disebut Tuhan yang Maha Esa seperti itu ya. Jadi orang-orang penganut kepercayaan kejawen atau kapitayan atau penganut Budi di zaman dulu itu Tuhannya Tuhan yang Maha Esa. Pada zaman dulu itu sampai sekarang masih banyak yang namanya penganut kepercayaan kejawen dan kapitayan tersebut ya. Jadi kalau kejawen itu ya kejawen itu bukan Islam ya. Jadi kalau kita mendengar perpaduan orang Jawa itu kebanyakan penganut agama Islam kejawen ya. Itu ketika orang Jawa tersebut penganut agama Islam tapi dengan tata cara masih menggunakan atau tidak meninggalkan jati diri leluhur dulu dan dipadukan dengan agama Islam tersebut, maka disebut Islam kejawen. Tapi beda lagi dengan orang yang kejawen. Orang yang kejawen itu tidak masuk ke agama Islam dan juga ke agama-agama lainnya seperti itu, dengan masih mempertahankan
apa yang ada sejak zaman dulu. Seperti itu perbedaannya. Jawa itu kepercayaan lokal itu sebenarnya banyak banget ya. Jadi saya tidak usah menyebutkan satu persatu. Jadi yang banyak dikenal di masyarakat itu ya kejawen, kapitayan, terus agama Budi seperti itu, dan juga ada agama lainnya seperti itu ya. Jadi di Nusantara, tidak hanya di Jawa, di Nusantara itu setiap wilayah itu juga punya kepercayaan dan banyak sekali yang beda-beda ya. Jadi hampir setiap wilayah, setiap kelompok di zaman dulu itu punya kepercayaan masing-masing. Tujuannya sama ya. Jadi menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernah menonton salah satu video seorang ustadz, dan saya lupa namanya, mohon maaf banget ya. Itu mengatakan bahwa kepercayaan orang Jawa itu adalah menyembah batu atau menyembah benda mati. Itu tidak benar ya. Jadi katanya orang-orang Jawa itu menyembah batu terus dikasih sajen supaya batu tersebut itu melindungi kita. Itu tidak benar ya. Jadi sesajen itu sarana kita itu mengucapkan rasa syukur kepada alam seperti itu. Jadi orang-orang Jawa, kepercayaan Jawa itu tidak menyembah batu, menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang dipermasalahkan itu sesajen ya, sesajen atau buceng atau tumpeng seperti itu. Jadi seorang ustadz tersebut mengatakan tumpeng atau buceng tersebut dikait-kaitan dengan hal-hal tersebut ya. Padahal ketika orang Jawa melakukan genduri itu bukan dikasihkan kepada makhluk halus ya. Itu makanan-makanan tersebut juga akan dimakan oleh kita karena kita mengundang tetangga seperti itu. Jadi mengundang tetangga, kalau tetangga datang ke rumah kita cuma dikasih minum juga tidak enak ya. Jadi di situ makanya diadakan seperti genduri seperti itu. Dengan cara begitu kita juga mengucapkan rasa syukur seperti hasil panen padi ketika melimpah, kita akan melakukan genduri seperti itu. Bukan berarti kita itu menyembah sesuatu benda mati, kita itu menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi banyak sekali ustadz-ustadz yang mengatakan seperti itu. Ketika membuat sajen itu juga syirik, katanya bidu, katanya untuk kasih makan setan seperti itu tidak benar ya. Itu sarana adat dan budaya Jawa yang ada sejak zaman dulu sampai sekarang yang masih dipertahankan seperti itu. Buat orang-orang Jawa, penganut kepercayaan Jawa atau agama-agama yang berhubungan dengan sesajen itu, biarpun orang mengatakan ini itu terserah, monggo kerso, karena kita itu memang berbeda dan berbeda itu tidak sama seperti itu. Jadi kita itu harus menghargai perbedaan ya. Saya itu melakukan survei sendirian. Saya mengamati orang-orang khususnya yang tinggal di Nusantara sejak dulu sampai sekarang itu, dan juga yang ada di Pulau Jawa. Ternyata penganut kepercayaan orang-orang zaman dulu itu masih banyak banget itu ya. Memang tidak tersorot oleh media seperti itu, dan saya sengaja juga tidak membuat video ke kampung tersebut atau wilayah tersebut supaya terjaga sampai sekarang seperti itu. Sifatnya orang Jawa atau orang Nusantara itu punya sifat yang mengalah seperti itu sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi bukti nyata sifat mengalah dan juga menerima itu, buktinya agama-agama yang masuk ke Pulau Jawa dan Nusantara itu diterima dengan baik dan dipercayai yang baiknya seperti itu. Dan juga banyak sekali orang-orang Nusantara itu masuk agama tersebut. Jadi membuktikan bahwa orang Nusantara itu adalah orang yang bijaksana, orang yang bijak, orang yang beradab. Jadi yang tidak dimiliki oleh bangsa lain ya. Berbeda-beda bahasa, beda suku, tapi kalau masalah persatuannya sangat kuat. Jadi itu sudah membuktikan bahwa orang Nusantara itu sudah berbeda dengan orang-orang yang ada di negara lain. Kepercayaan lokal yang ada di Nusantara itu bukan propaganda penjajah ya. Memang sebelum penjajah datang ke Indonesia aja,
itu kepercayaan-kepercayaan itu sudah ada seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu diadu domba seperti itu ya. Jadi belum tentu para penjajah Belanda itu juga merampas kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu tahu para Belanda datang ke Indonesia itu menjajah yang ada hasil panen atau hasil bumi atau hasil alam yang ada di Indonesia itu memang dibawa ke Belanda, itu memang nyata. Tapi kalau masalah kebudayaan yang di Indonesia itu, budaya kepercayaan lokal itu, menurut saya orang Belanda itu tidak menjajah ya. Orang Belanda itu tidak menjajah, dan buktinya ada. Indonesia masih carut-marut atau masih dalam keadaan kacau balau itu, benda-benda tersebut atau artefak-artefak tersebut itu banyak sekali yang dibawa ke museum Belanda, dan sekarang itu banyak yang sudah dikembalikan ke Indonesia. Jadi contohnya ketika orang-orang di Kabupaten Ponorogo itu di zaman-zaman sekarang itu tidak mengetahui atau tidak tahu atau masih belum menemukan hari jadi Kabupaten Ponorogo itu tepatnya di hari apa, seperti itu ya. Jadi di zaman Bupati almarhum Markom Singo Dimejo yang sekarang sudah tiada itu, dia sampai 2 kali kalau tidak 3 kali pergi ke Belanda cuma untuk mengetahui hari apa Ponorogo atau hari jadi di Kabupaten Ponorogo tepatnya hari apa, seperti itu, sampai 3 kali bolak-balik dari Ponorogo Jawa Timur ke Belanda ya, seperti itu, cuma untuk mengetahui hari jadi tersebut. Dan akhirnya ketemu di sana, di catatan di sana di Belanda, di Museum Belanda itu catatannya ada seperti itu ya. Jadi akhirnya ketemu, dicocokkan dengan kejadian-kejadian yang ada di Jawa seperti itu ya. Masih disimpan dengan baik, tidak dibelokkan sejarahnya seperti itu. Jadi masalah pembelokan sejarah itu menjadi pro kontra. Penjajah mana yang membelokkan sejarah yang ada di Indonesia seperti itu. Ini menjadi PR buat para generasi-generasi muda untuk masa yang mendatang seperti itu ya. Cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata, penyebutan kata tersebut, jika ada salah mohon ditulis di dalam komentar tersebut dan dibenarkan. Jangan hanya kita sebagai orang Jawa atau Nusantara itu jangan sebagai cuma bisa mencaci dan memaki. Kita mencaci, memaki, kita juga harus punya solusinya seperti itu ya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.